Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan pelajari apa itu konsep OOP. Konsep OOP itu terdiri dari 3, yaitu metode, kelas, dan objek. Nah, OOP itu sendiri adalah satu pemrograman yang berorientasi objek, di mana objek tersebut memiliki perilaku atau behavior dan sifat atau attributes. Dan objek itu menghubungkan berbagai kelas dan berinteraksi satu sama lain untuk membentuk suatu program sesuai perintah. Nah, apa itu metode? Metode atau metode adalah sekumpulan statement program yang disatukan menjadi sebuah subprogram atau fungsi yang diawali dengan tanda buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Metode itu dibagi menjadi 3, yaitu metode tidak mengembalikan nilai. Yang dengan contoh di sini diawali dengan kata void, habis itu nama programnya. Di sini saya mencetak ini metode, berarti kita akan mencetak dengan sintaksnya sistem output line. Yang kedua, metode membalikan nilai yang diawali dengan tipe data. Contohnya in nama metode tutup kurung kurawal. Nah, kasih nilai balik untuk mencetak kata kasih nilai balik dengan sintaks sistem output line. Habis itu kembalikan nilai dengan kata return. Yang ketiga, metode yang diberi parameter. Contohnya di sini ada void nama metode string a. Habis itu kita cetak dengan kata ini metode dengan kata syntax system output line. Selanjutnya ada 2 macam metode dan 1 metode pengendali, yaitu yang pertama ada metode kelas. Metode ini dapat dieksekusi walaupun tidak terdapat objek dalam kelas tersebut, seperti variabel kelas. Nah, metode kelas ini juga dideklarasikan menggunakan keyword static. Metode objek. Metode ini hanya dapat dieksekusi sehubungan dengan objek tertentu. Habis itu ada metode main. Metode ini digunakan pada saat aplikasi Java dimulai menggunakan keyword static, dan sebuah aplikasi mulai dieksekusi diperlukan metode walaupun tanpa objek. Karakteristik metode. Metode dapat mengembalikan satu nilai atau tidak sama sekali. Dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak ada parameter sama sekali. Yang ketiga, setelah metode telah selesai dieksekusi, dia akan kembali pada metode yang dipanggilnya. Habis itu ada kelas. Kelas merupakan salah satu konsep fundamental pemrograman berorientasi objek. Kelas dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint atau prototype yang digunakan untuk menciptakan objek. Kelas itu terdiri atas 2 komponen. Yang pertama, deklarasi kelas dan body kelas. Deklarasi kelas adalah baris pertama di suatu kelas dan minimal mendeklarasikan nama kelas, sementara itu body dideklarasikan setelah nama kelas dan berada di antara kurung kurawal. Contohnya ini adalah public kelasnya, deklarasi kelasnya itu public class, contoh kelas. Dan pada Java, nama kelas sekaligus mempresentasikan nama file kode program dan sifatnya case sensitive. Apa itu objek? Objek adalah entitas dasar saat rantai. Pada saat kode program dieksekusi, objek berinteraksi satu sama lain tanpa harus mengetahui detail data atau kodenya. Interaksi antara objek ini dilakukan menggunakan satu message. Pada pemrograman berbasis objek, objek dijadikan sebagai komponen utama dalam program. Objek menggabungkan data dan fungsi sebagai satu kesatuan. Dalam pemrograman berbasis objek, terdapat 2 istilah sangat terkenal, yaitu kelas dan objek. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Cetak biru dari sebuah objek, jadi kita dapat membuat banyak objek dari sebuah kelas, atau kita dapat analogikan kelas itu ada cetakan puding, sedangkan objek itu ada puding. Atau analogiin lagi, kelas itu ada motor. Kelas motor memiliki data merek, warna, tahun pembuatan, dan juga metode yang digunakan untuk kelas motor, seperti menghidupkan mesin, kecepatan, dan lain-lain. Habis itu kita akan lanjut ke contoh programnya. Ini adalah contoh program dari metode kelas dan objek. Yang pertama kita buat public class-nya atau deklarasikan kelas utamanya. Di sini saya buat kelas objek 2. Habis itu gunakan public static void. Ini ada sintaks wajib di Java-nya. Lalu untuk membuat objek mahasiswa dari kelas hitung, kita buat di sini ada hitung mahasiswa new hitung. Lalu kita berikan nilai objek mahasiswa nama yaitu Antika. Jadi kita buat objeknya di sini dengan kata mahasiswa. Habis itu nama variabelnya yang digunain ada nama. Habis itu kasih nama variabelnya.
contohnya kayak gini, mahasiswa nama Antika. Terus memberikan nilai untuk objek mahasiswa MPM yaitu 5641/142. Ini ya, sintaks di bawah ini adalah untuk memberikan nilai untuk objek mahasiswa MPM. Dan selanjutnya, setelah itu kita buat objek skor dari metode skor ujian. Jadi kan untuk membuat skor ujian kita butuh nilai UTS dan UAS. Nah, kita buat dulu variabel objek UTS-nya, habis itu UAS, habis itu kita buat skornya. Skor ini saya gunakan tipe datanya itu double. Habis itu panggil metodenya, panggil objek metodenya. Di sini ada mahasiswa skor ujian. Habis itu setelah itu kita akan mencetak nilainya menggunakan system of readline. Contohnya di sini ada system of readline nama, terus panggil variabelnya. Panggil variabel nama berarti kan yang dipanggil yang ini. Setelah itu yang dipanggil variabelnya ini. Setelah itu kita mencetak nilai dari objek skor sama seperti di atas, tapi beda di sini ada total nilai. Skor ini diambil dari sini. Setelah itu kita buat kelas hitungnya, pemrogramannya. Di sini kita deklarasikan dulu tipe datanya. Untuk string saya gunakan untuk nama MPM kelas dan mata kuliah. Sedangkan untuk double saya gunakan untuk UTS dan UAS, dan public double itu skor ujian. Nah, habis itu untuk mencetak total kita gunakan tipe datanya double, lalu kita hitung menggunakan perhitungan 0,7 kali UTS tambah 0,3 kali UTS. Habis itu kita kembalikan nilai ke kelas utama dengan return total. Nah, jadi kita melakukan proses perhitungan dari nilai. Habis itu variabel UTS dan UAS dikirim dari kelas utama. Kelas utamanya kelas yang di atas ini. Ini kelas utama. Setelah ini dihitung, setelah ditotalin, nah, program akan mengembalikan nilai ke kelas utama. Berarti akan kembali ke sini. Ke sini. Ke sini nih. Habis itu kita jalankan pemrogramannya. Tapi di save dulu ya. Kita save. Nah, kita jalankan. Nah, ini udah hasilnya. Di sini udah tercetak nama saya, MPM saya berapa, kelas saya di mana, dan mata kuliahnya apa, dan total nilai 82. 82 ini didapat dari rata-rata dari 85 dan 75. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.